Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mardianto Jiwanono, NPM 9880852201111010. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari mata pelajaran entrepreneur. Di mata pelajaran pertama, kita disuruh membuat kelompok. Kelompok itu membuat proposal yang bertemakan intisari dari program PKM dan PKMK. PKM adalah sebuah wadah yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki para mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya kepada masyarakat luas. PKMK sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam hal berwirausaha sehingga dapat berorientasi pada keuntungan. Dalam hal ini pula, para mahasiswa dituntut untuk mendapatkan atau berinovasi dalam menjual produk maupun jasa yang dibutuhkan kepada masyarakat luas sehingga bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan di pertemuan kedua itu sendiri proposal ide bisnis. Proposal yang dibuat oleh kelompok kami yaitu tentang jasa pembuatan website, di mana di dalam proposal itu terdiri dari daftar isi, perancangan, tujuan, manfaat, proses pelaksanaan, harga dan jasa pembuatan website, penawaran hosting, penawaran domain, dan lain sebagainya. Di proposal itu juga banyak sekali rangkuman dan harga dan lainnya sih. Dan di pertemuan ketiga yaitu tentang market segmentation. Market segmentation adalah salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan pelanggan mereka berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu. Tujuan dari diadakannya segmentasi ini adalah agar perusahaan dapat mengenal lebih jauh mengenai pelanggannya. Pelanggan tersebut dapat dilakukan lewat mengetahui preferensi produk yang diinginkan maupun yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga kedepannya lewat segmentasi pasar yang spesifik ini, perusahaan dapat menyediakan atau membuat inovasi yang dibutuhkan oleh target marketnya, maupun menyiapkan metode pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelanggan. Pengelompokan pelanggan lewat market segmentation akan memberikan kemudahan bagi perusahaan karena hampir semua customer yang berada dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang kurang lebih sama atau homogen. Di dalam pelajaran ini juga kita menyimak video yang telah diberikan oleh dosen dan diambil intisari dari video tersebut. Di dalam video tersebut menjelaskan tentang ide-ide bisnis, masalah, strategi, target jual, dan cara menarik daya beli pelanggan terhadap produk kita. Di pertemuan keempat yaitu Select Behind Market. Select Behind Market adalah segmentasi yang dituju oleh sebuah bisnis atau perusahaan sebagai sebuah strategi penetrasi ke pasar yang lebih kecil
Di sini kita ditugaskan membuat target pasar, dan kelompok kami menarget pasarnya adalah pesantren. Yang jadi sasaran utamanya adalah pemimpin pondok pesantren atau wakil pondok pesantren tersebut. Alasannya kenapa? Karena pesantren di Indonesia belum banyak yang menggunakan website untuk informasi pesantren tersebut. Pentingnya pesantren memiliki website adalah dalam rangka mendekatkan lembaga kepada orang tua wali murid maupun calon santri untuk memudahkan mengetahui informasi, biaya, kegiatan, fasilitas, jenjang, dan lain sebagainya. Setidaknya bisa mengenalkan pesantren kepada yang belum tahu tentang pesantren tersebut, memberikan informasi valid kepada calon santri atau walinya. Berdasarkan website tersebut juga bisa menentukan banyak yang meminat ke pesantren tersebut, dan daya tariknya akan lebih banyak lagi. Dan di pertemuan kelima, yaitu Build and User Profile Calculate the TAM, TAM atau Profile the Persona. TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. Membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Ini menentukan potensi pasar untuk berkembang, 1. Kelayakan konsep bisnis, 2. Dan 3. Upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Dan SAM adalah Serviceable Available Market atau pasar tersedia yang dapat dilayani, adalah bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Pentingnya SAM, pasar tersedia yang dapat dilayani, adalah gambaran realistis dari pasar yang sebenarnya dapat disadap setelah mempertimbangkan faktor pembatasan yang tidak dapat diubah. Misalnya, jika sebuah bisnis membuat aplikasi seluler yang membantu orang tua menemukan anak-anak mereka, SAM bukanlah jumlah total pengguna ponsel itu, melainkan orang tua dari anak-anak yang berusia 5-12 tahun yang menggunakan ponsel cerdas Android atau menjalankan versi terbaru. Di sini kami mengasumsikan bahwa aplikasi tersebut khusus hanya untuk HP smartphone Android saja, tidak berguna bagi iOS. SOM adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. SOM sangat penting bagi para pendiri dan investor karena 1. Membantu bisnis menetapkan tujuan dan sasaran jangka pendek dan menengah yang realistis. 2. Membantu investor dan pendiri memahami potensi pasar. 3. Membantu para pendiri memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas pada awalnya. Dan selanjutnya di pertemuan 6, yaitu Hard Work and Effort, yaitu mereview film tentang The Pursuit of Happiness. Film The Pursuit of Happiness ini sendiri adalah film biografi yang terinspirasi dari kisah nyata, dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gender yang berjudul The Pursuit
of Happiness yang disutradai oleh Gabriel Mukino dan diproduseri oleh Steve Tisch, James Lasseter, Todd Black, Jason Blumenthal, dan Will Smith. Dan juga tokoh utama pada film ini juga dibintangi oleh Will Smith sendiri dan Jaden Smith, Thandie Newton. Yang pasti kalian akan menemukan banyak sekali pembelajaran dalam kehidupan di film ini. Dan film ini juga bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana. Chris Gender dan Linda merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya hanya untuk membeli sebuah mesin yang dianggap sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka impi-impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut di akhir-akhir ini. Di sini mulailah terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Pada puncak konflik tersebut, ia bangkrut karena masalah pajak dan Linda meninggalkan Chris dan anaknya Christopher. Bahkan bisa disebut ia sebagai tunawisma karena ia sudah tidak memiliki apapun kecuali anaknya Christopher. Dan di film ini juga bercerita tentang bagaimana Chris berusaha mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, yaitu sebagai pialang saham dan membangun reputasinya sampai ia berhasil lulus interview di perusahaan yang dia inginkan. Tetapi dalam proses pencapaiannya tidak semudah yang dikira. Banyak hal yang dia lalui dan dia korbankan. Chris di sini mengajarkan kita mencari kebahagiaan walaupun bentuknya kecil dan terus berlari mengejarnya untuk mencapainya. Ada salah satu percakapan dari Chris untuk anaknya, untuk jangan pernah sampai orang lain menyebut atau menganggap bahwa anak itu tidak berguna, walaupun itu ayahnya sendiri yang mengatakannya. Dan terus buktikan bahwa kau berguna. Dari sini kita dapat satu pelajarannya bahwa membandingkan diri sendiri itu penting dan memotivasi bahwa semua orang itu berguna dan tidak ada yang tak berguna. Hanya saja tiap orang punya keahliannya sendiri-sendiri dan tidak bisa disamaratakan. Kenapa membandingkan diri sendiri itu penting? Ya, karena supaya kita tahu bisa dipercaya dan memiliki skill oleh perusahaan atau orang lain. Tentu dalam suatu pekerjaan, membandingkan diri sendiri itu penting agar kita dianggap kompeten oleh perusahaan. Dalam bidang bisnis, penting sehingga rekan bisnis bisa mempercayai proyeknya untuk bekerja sama dengan kita. Hal yang membuat saya kagum adalah saat Chris membangun reputasi diri. Ia tidak pernah sedikit pun memberitahu masalah hidupnya yang ia alami kepada orang lain. Selalu menunjukkan bahwa ia baik-baik saja dan selalu mencari solusi atas masalahnya. Chris merupakan orang yang gigih, cerdas, dan mempunyai kemauan belajar yang sangat tinggi. Hal ini terlihat saat ia melakukan pendidikan selama 6 bulan tanpa digaji.
hanya untuk mencapai impiannya menjadi seorang pialang saham. Selama waktu itu, ia harus mengatur waktu antara mengurus anak, menjual barang dagangannya yang berguna untuk hidup selama 6 bulan, dan belajar di perusahaan yang menawarkan pendidikan calon pialang saham, serta mencari pelanggan untuk perusahaan tersebut. Ia juga dituntut menyelesaikan tugasnya dengan cepat supaya dapat tinggal di panti tunawisma yang didapatkan secara siapa yang duluan ia bisa tinggal di tempat itu. Dalam hal ini, Chris dituntut menjadi orang yang super disiplin. Juga Chris sangat menghargai waktu, dan dia rela menahan minum dan menyimpan gagang teleponnya. Gak kayak anak-anak sekarang yang gak bisa jauh dari gadget atau telepon genggam. Dan juga kegigihan Chris dalam memberikan kepercayaan pada kliennya itu sangat luar biasa. Dan juga saat waktu terpuruknya, ia tetap tidak memperlihatkan masalah hidupnya pada saat uangnya dipinjam $5 untuk bayar taksi. Ia sempat ragu karena uang yang dimiliki sangatlah sedikit, yaitu sekitar $21 dalam tabungannya. Saat ia harus membawa barang karena sudah diusir dari kontrakannya, ia tetap menutupi semuanya. Saat ia meminta uangnya 14% pada temannya, tetapi temannya menganggap tidak ada hutang karena untuk biaya pindah Chris. Udah terlihat di sini itu lebih ke masing-masing saja, gak kayak kita gitu. Memang hebat perjuangan Chris. Dan bisa dibilang juga Chris sudah tidak memiliki harta benda. Banyak yang dikorbankan, ditinggalkan istrinya dan juga teman. Untung anaknya setia dan selalu memotivasinya untuk tidak menyerah. Mungkin ini di fase-fase Chris sangat terpuruk di saat dia posisi di bawah, istrinya meninggalkannya. Berarti dan teman-temannya menjauhi dia, pasti sangat tertekan. Untung ada anaknya yang sangat memotivasi dan sebagai penyemangat. Dan padahal ia harus menjadi tunawisma hingga tidur di toilet di kereta bawah tanah. Sungguh hebat perjuangan Chris. Coba bayangkan anak-anak zaman sekarang, tinggal meminta uangnya ke orang tua, tidak tahu orang tuanya mencari uang seperti apa, memperjuangkannya. Anak-anak zaman sekarang di rumah udah tinggal megang HP, tidur enak, kuota dapat. Perjuangannya orang tua sangat hebat untuk anaknya. Dan selanjutnya, menjadi orang yang humble. Chris itu menjadi orang humble, selalu bertanya, merupakan pelajaran selanjutnya yang aku dapatkan. Bagaimana tidak? Ia dapat mencari relasi sebanyak-banyaknya, selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan walaupun itu kecil. Tuh contohnya kita diberi, misalkan diberi dari uang, kita dimintain tolong, terus dikasih uangnya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Kita paling juga kalau misalkan anak zaman sekarang itu kalau contohnya dikasih uang itu pasti ngedumel, pasti wah masih uang segini. Beda sama Chris. Kalau Chris itu dikasih meskipun sekecil, dia tetap memberikan ucapan terima kasih. Yang di situ kehebatan Chris itu. Dan selanjutnya, ia juga tak sungkan untuk meminta maaf ketika ia merasa bersalah terhadap siapapun untuk memperbaiki reputasi dirinya.
Kalau di zaman sekarang itu anak-anaknya susah ketika dia udah kerja di suatu perusahaan. Dia itu lebih, kalau ada dia itu contohnya dia itu sebagai atasan kita lah, atasan kita meskipun itu anak baru jadi atasan kita yang udah lama. Terkadang itu kalau anak muda itu tidak mau mengakui kesalahannya, nggak mau minta maaf dulu, menganggap dirinya itu selalu benar. Nah itu kesalahannya di Indonesia itu paling banyak seperti itu. Oke, selanjutnya banyak belajar dan sebisa mungkin menyelesaikan suatu itu dengan sempurna dan terbaik. Tidak memikirkan pandangan orang yang menilainya secara negatif, tetapi berusaha bagaimanapun pandangan orang terhadap kita adalah positif. Nah ini sangat hebat. Kalau kita kalau 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 kita itu paling banyak pasti paling banyak itu pasti hal positif yang contohnya kalau misalnya kita di pekerjaan itu, oh ya ini apa itu supervisor kita itu gini 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 gini. Nah itu kan ngomongin hal negatif gitu kan. Harusnya kan lebih bagusnya itu kan mengapresiasi lah, ngomongkan hal positifnya. Contohnya dia pemimpin kita yang bagus gitu, bekerja keras, humble, dan bekerja sama dengan tim. Jadi tidak ada jarak antara atasan sama bawahan, karena kerjasama itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tim. Oke, selanjutnya dia merupakan orang yang optimis akan suatu hal yang sangat ia akan bisa menjalaninya dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kerjasama tim. Nah ini di sini kalau di Indonesia sendiri mungkin kerjasama oke, tapi kalau untuk kejujuran wah sangat berkurang Indonesia sekarang itu. Jadi lebih ibarat kata lebih mementingkan diri sendirilah. Terkadang banyak juga yang bermuka dua. Oke, lanjut. Ketika dia tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, ia akan menjawabnya tidak tahu. Nah, si Chris kalau misalkan dia ada yang menanyakan terus tidak apa itu, si Chrisnya tidak tahu, dia terus terang jawab tidak tahu. Tidak seperti di kita. Kalau di kita itu tidak tahu tapi orang-orangnya sosok tahu gitu. Ada yang nanya gini, ngejelasinnya gini. Jadi terkadang itu dia ngejalesi apa itu, dia menanyakan A, jawabannya bisa C, bisa D gitu. Jadi nggak lurus gitu. Jadi yang nanya itu malah bingung, jadi ini teh urus apa itu benar apa enggaknya gitu. Meskipun Chris pada awalnya ia direndahkan dan tidak dihargai, menurutku itu adalah proses ia menuju kebahagiaan. Emang benar. Dia itu ibarat kata diinjak-injak tapi ya dia tetap aja, tapi emang ini proses untuk mendapatkan suatu kebahagiaan itu benar-benar sih kita diinjak-injak. Alhamdulillah untuk kita menjadi sukses itu. Oke, selanjutnya, dan pada saat interview untuk pendidikan 6 bulannya, Chris berpenampilan apa adanya dan jujur dengan apapun yang ia lalui. Tapi menurut saya Chris ini cerdas dan realistis juga, mampu memberikan kepercayaan sehingga lawan bicaranya tidak akan ragu dengannya. Jadi dia itu ibarat kata bisa meyakinkan lah. Oke, selanjutnya, dan ada satu percakapan anaknya terhadap Chris tentang seorang yang tenggelam lalu datang kapal. Seorang dalam kapal akan menawarkan untuk ditolong, tetapi orang itu menolaknya dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu kapal kedua datang dan melakukan hal yang sama, tetapi ia tetap menolaknya dengan alasan yang sama sehingga akhirnya ia tenggelam. Ya, jadi di sini tuh lebih ke menurut saya kita itu emang berdoa gitu sama Tuhan gitu kan.
Tapi kalau kita hanya berdoa tanpa kita berusaha, ya percuma. Contohnya gitu kan, kita itu kita nggak punya uang, kita mau makan. Kalau kita berdoa untuk, ya Tuhan tolong saya ingin makan, tolong saya diberi makan, ya nggak akan ada. Tapi harus kita berusaha dengan cara kita mencari kerja atau bantu-bantu apa, pasti akan dapat gitu, dapat hasilnya gitu. Jadi kalau orang Islam menyebutnya ikhtiar lah. Dan dari sini kita dapat pelajaran bahwa percaya dengan pertolongan Tuhan itu benar. Tapi jika kita tidak berusaha pun sama saja dengan bohong. Kita pun harus pintar dalam mengelola peluang dalam apapun. Dan dalam cerita dari anaknya Chris bahwa Tuhan telah memberi peluang untuknya selamat, tapi ia mengabaikannya dan hanya pasrah dengan kepercayaannya tanpa melakukan apapun. Setelah semua kerja keras selama 6 bulan, akhirnya ia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Dinwiddie. Berarti si Chris ini udah berusaha dan berhasil kerja. Dan kemudian ia berhasil mendirikan perusahaan jasa. Wah, hebat. Berarti kan benar usahanya Chris itu jatuh bangun, tapi tidak mengkhianati hasilnya. Dia mendirikan jasa layanan keuangan sendiri yang ia beri nama Gardner Ridge dan menjadi multimiliarder yang dermawan, membangun panti tunawisma, dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Satu pembicaraan pada film ini, Chris mengatakan, beberapa hal yang cukup mengasihkan saat pertama kali melakukannya, tapi selanjutnya tidak lagi. Di sini pun kita belajar untuk tidak mudah menyerah, karena memang segala hal diawali pasti berat. Tapi kita jangan untuk menyerah, atau kita jangan mau menyerah, apalagi mengharapkan sesuatu yang keberhasilannya instan. Karena kita usaha itu gak mungkin instan sih. Kalau misalkan, ya contoh halnya itu seperti kita terlalu banyak makan mie instan lah, itu kan tidak baik untuk kesehatan. Beda sama kita makan makanan yang emang contohnya yang direbus kayak gitu kan, itu membutuhkan proses gitu kan, harus dibersihin dulu sayurannya, terus dipotong-potong, direbus, dimasak, baru matang dimakan. Kalau mie instan kan tinggal kita masukkan aja ke panci yang panas, terus kita kasih bumbu, udah kita tuangin ke piring, udah jadi. Tapi beresiko gitu kan, terkena penyakit gitu. Ya, semuanya juga pasti adalah hikmah. Dan di sini kita melihat film yang berjudulkan The Pursuit of Happiness. Di dalam film ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Jangan menyerah dan terus berjuang. Cita-cita kita, cerdas dalam mengamati lingkungan sekitar, setia terhadap pasangan, selalu bersabar dan selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah, mengambil peluang usaha meskipun itu sedikit atau kecil. Teruslah berusaha, di setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Emang tidak membohongi sih kalau kita mau berusaha gitu, pasti semuanya akan indah pada waktunya lah, kalau orang mengatakan itu. Di film-film ini juga gimana ya, memotivasi lah kalau menurut bagi pengusaha atau bagi anak-anak muda gitu, untuk yang lebih giat lagi gitu dalam berusaha. Anak-anak muda zaman sekarang itu lebih pengen enaknya aja gitu,
pengen lebih instan gitu, mikirnya ada mama ada papa aku ini gitu kan. Tapi kan kedepannya itu kan orang tua itu kan ada masanya gitu kan, ada masa tuanya gitu kan. Dan si kita sendiri atau anak muda tersebut kan pasti akan ingin gitu loh, ingin berkeluarga. Gimana kita itu harus mencari pasangan juga yang mau, ibarat kata kalau kayak Chris tadi kan ketika Chris ada di bawah itu kan meninggalkan kan si istrinya. Kalau menurut saya juga kita juga mencari pasangan itu jangan ketika kita enak gitu, tapi kita berusaha bareng-bareng dari nol, dari bawah gitu. Karena di situ itu ketika nanti kita sukses itu ada sebagai ya proses lah. Jadi kita mengingat gitu bahwa aku itu perjuangan kita itu dulu itu seperti ini gitu. Jangan terlalu senang mengandalkan orang tua. Toh nanti juga kan orang tua itu ada masanya. Contohnya gitu, misalkan kita belum berkeluarga aja, kita punya orang tua, oke kita masih dibiayai orang tua, tapi kan orang tua itu semakin bertambah usia, kita semakin dewasa, otomatis orang tua itu pasti akan ada kalanya sakit, otomatis kan perlu biaya juga gitu kan. Jadi kita juga harus termotivasi, entah itu dari kita berusaha bikin usaha atau kita bekerja gitu kan. Karena bukannya kita membalas jasa orang tua itu nggak mudah gitu, nggak dianggapnya itu kayak ibu kata membalas air susu ibu itu kita udah kerja kayak gimana pun tuh masih belum bisa kebayar, apalagi pengorbanan orang, belum ditambah pengorbanan orang tua kita gitu untuk kita. Nah di film ini juga saya lebih teringat kalau misalkan teman, kita memilih-milih teman gitu. Memilih-milih teman itu jangan seenaknya. Contohnya kita punya teman tuh, terus kita pasti sama-sama kerja kan, kan ada nih di suatu pekerjaan gitu kan, teman itu butuh uang, kita itu membantu dia. Membantu dia kan ketika kita ada. Tapi ketika kita posisi di bawah, kita butuh, terkadang itu mereka pada tutup telinga. Lebih baik itu kita mencari sahabat yang di mana dari tahu kita dari bawah gitu, dari nol gitu kan. Otomatis kan dia namanya sahabat itu nggak akan pernah mau ninggalin. Dia itu pasti selalu ada di saat kita sedih, senang, itu pasti selalu ada dan akan selalu mensupport kita gitu untuk tetap berusaha dan bangkit gitu dari keterpurukan. Dan juga kita itu kan terkadang kan di dunia kerja itu suka direndahkan gitu kan. Kalau bagi saya itu emang benar, kalau kita ambil pelajaran dari Chris tadi bahwa kita itu direndahkan, tapi itu kan jadi membuat kita itu lebih bisa sabar gitu kan menghadapinya itu gitu. Kenapa lebih sabar? Ketika nanti kita ada di atas atau jabatan kita lebih naik dan lebih tinggi dari dia, sifat kita itu jangan seperti dia gitu, lebih mengayomi. Apalagi bekerja sama dengan tim. Ketika kita bekerja sama dengan tim atau kita kerja dengan tim lah gitu, misalkan kita atasan, kita jangan seenaknya nyuruh gini gitu kan.
Meskipun kita atasan juga, kita anggap bahwa tim itu adalah sahabat atau bisa disebut dengan saudara kita lah. Mau sedih senang kita itu bekerja sama-sama sedih. Karena kenapa? Suatu project itu tergantung dengan kerjasama timnya. Bila timnya itu kompak, solid, pasti projectnya atau perusahaan itu bakal bagus. Karena sangat dibutuhkan lah kerjasama tim itu. Dan apalagi ya yang ditangkap sama di film The Pursuit of Happiness itu, kegigihan Chris tadi kan, meskipun dia ditinggalkan atau kondisi terpuruk itu, dia untungnya masih ada anaknya gitu yang memberi support gitu. Emang sih kalau dipikir-pikir berkata bagi orang tua itu penyemangat adalah buah hati. Mau segimana capeknya kita ke dalam bekerja, ketika kita pulang, kita melihat anak di rumah, ketika buka pintu, lihat anak kita sedang bermain, terus ngelihat membalikkan badan melihat kita tersenyum, itu adalah membuat kita, rasa pertamanya kita capek itu akan hilang gitu. Malah kayak seger lagi gitu, malah kita bersemangat gitu. Dan kepercayaan. Kita bilang mau dari Chris tadi, kepercayaan itu nomor satu. Yang penting kita misalkan kita mau memiliki sebuah usaha atau kita kerja di suatu kantor gitu atau perusahaan, yang penting kita itu jujur terhadap, misalkan kita punya usaha, kita itu jujur kepada klien kita. Misalkan kita itu buka usaha counter HP lah atau servis HP gitu kan, kita jujur aja. Misalkan ada klien kita gitu kan yang datang untuk memperbaiki HP-nya, kita jujur aja gitu bahwa ini yang rusaknya ini, yang harus gantinya ini, totalnya segini, biasanya segini gitu kan, gak dilebih-lebihkan gitu kan. Dan lebih baik lagi, kita itu ketika misalkan ada banyak yang, misalkan HP itu banyak yang kita perbaiki gitu, banyak minusnya gitu, kita kasih potongan diskon gitu. Jadi kan untuk menarik klien atau konsumen kita gitu, lebih wah, counter ini HP ini mah orangnya baik sana, terus servisnya terus murah. Nah itu jadi kan ketika kita mendapat kepercayaan dari klien kita atau customer kita, otomatis nanti itu kan menambah lagi gitu, menambah konsumen ke kitanya. Contohnya dari konsumen A itu, dia udah tahu kita itu murah, pelayanannya baik, ramah, otomatis dia akan berbicara kepada teman-temannya, bahkan bicaranya, ini nih di counter ini, kata si A kepada B, coba aja servis di sana bagus. Nah nanti terus dari mulut ke mulut bisa menambah klien kita makin banyak. Jadi lebih ke, dan etika juga harus diinikan gitu kan. Ada yang terkadang ada yang punya usaha itu orangnya itu judes terus kurang humble gitu ke kliennya gitu kan, otomatis itu kan mengurangi daya tarik gitu kan, otomatis ke konsumennya, duh ini orang kita datang itu mau berkata kan mau menggunakan jasanya, tapi tanggapannya ini malah gini, judes atau ketus orang jawabnya gitu kan. Meskipun dia berkata klien atau customer itu hanya menanyakan atau bertanya gitu kan, ya kita jawab aja gitu apa adanya gitu kan, dengan nada yang baik, ramah, dengan senyum.
otomatis ketika kita seperti itu kan membuat usaha kita mendapatkan nilai plus lah, dalam artian wah pelayanannya ramah gitu kan, terus orangnya sabar gitu kan, otomatis seneng gitu pelanggannya itu melihatnya. Yang sangat di film ini juga yang membuat saya terbuka dan termotivasi itu semangat di si Chris itu yang sangat tinggi, meskipun dia yang ibarat kata kurang gitu, tapi semangat untuk belajarnya, semangat, pokoknya semangat untuk dia sukses itu sangat tinggi gitu. Contohnya kayak kita aja, kita anak kelas karyawan gitu kan, bekerja pagi, bekerja ketika ketika malam kita lanjut kuliah gitu kan, itu kan sama saja gitu kan, kita itu berusaha gitu. Nah itu seperti itu keadaan yang dialami Chris, makanya membuat saya termotivasi menyempatkan waktu gitu, meskipun saya paginya kerja capek, malam menuntut ilmu gitu kan, pasti di balik usaha dan jerih payah ini pasti nanti bakal membuat kita semua anak karyawan pasti bakal sukses ke depannya gitu. Dan pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, itu pasti benar gitu. Entah entah ketika lulus 1 atau 2 tahun ke depan setelah lulus kita bisa jadi pengusaha sukses, bisa jadi manajer, CEO kan, itu semuanya kan karena usaha kita yang sangat luar biasa. Ketika kita udah lelah kerja, harus nyempetin mata melek untuk kuliah gitu kan, menerapkan semua yang diarahkan dosen untuk kita supaya kita masuk dan kita mendapatkan pembelajaran gitu kan. Kalau digaris bawahi ya sama saja dengan proses siklis tadi gitu, kita kuliah itu untuk mendapatkan kesuksesan kan kita harus prosesnya dari sini dulu gitu kan, kerja capek, pulang, lanjut kuliah, itu kan prosesnya untuk keberhasilan kita semua, karena semuanya itu nggak ada yang instan. Dan sekarang juga kita kerja gitu kan, contohnya kita udah lulus misalkan S1 gitu, ketika S1 kan kita nggak, bagi contohnya kelas, bukan kelas karyawan gitu, kelas reguler, ketika lulus kan nggak mungkin ketika dia melamar pekerjaan langsung mendapatkan gelar manajer gitu kan, nggak mungkin sih ketika dia melamar pekerjaan. Otomatis kan suatu perusahaan juga harus menilai gitu dia itu gimana gitu pengalamannya gitu. Beda dengan kita gitu, anak karyawan di mana kita udah ada pengalaman bekerja, kita menambah ilmu, menambah jenjang pendidikan. Ketika kita udah lulus kuliah, ketika kita mau melamar melamar pekerjaan